Sementara itu pemirsa, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penganiayaan 2 orang anggotanya saat mengamankan aksi buruh yang sedang berunjuk rasa blokir jalan protokol. Satu-satu korban menderita retak tulang tangan. Inilah video amatir penganiayaan anggota Satpol PP Kota Surabaya oleh oknum buruh yang sedang memblokir jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota Pol PP ditendang lalu dikeroyok oleh beberapa oknum buruh hingga tubuhnya terlempar mengenai tembok. Sementara satu korban lain yang tidak terekam kamera, korban diinjak-injak dan dipukuli oleh oknum buruh hingga alami retak tangan kanan. Kejadian tersebut karena pemotor yang terjebak aksi blokir meminta pertolongan Satpol PP untuk membuka jalan yang diblokir oleh buruh. Namun para buruh tidak terima, tiba-tiba 2 Satpol PP langsung ditendang dan dipukuli oleh oknum buruh. Atas kejadian tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan adanya penganiayaan dan kekerasan terhadap anggota ke Polrestabes Surabaya. Anggota dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari oknum. Korbannya berada di Rumah Sakit Suwandi, masih dalam pemeriksaan dokter dan nanti akan dilakukan visum. Kalau dari luar mengalami luka di bagian mana, Pak? Yang terlihat adalah tangannya sebelah kanan yang anggota atas nama Tarek Aziz itu tidak bisa digerakkan untuk naik. Berapa orang, Pak, yang menjadi korban? Ada 2 personil. 2 orang. Yang pertama bernama Tarek Aziz, yang kedua adalah Abdul Muid Kafi. Itu kejadiannya seperti apa, Pak, kok terjadi penganiayaan itu, Pak? Teman-teman ini memang bertugasnya di pedestrian, di Jalan Ahmad Yani, dan pada saat terjadi demo penutupan dari aksi unjuk rasa. Kini 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya tersebut menjalani proses visum dan pengobatan di RSU Suwandi, Surabaya. Diduga korban mengalami keretakan di bagian tulang tangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, para peserta aksi bela Palestina bertajuk untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina dilaksanakan. Ya, aksi tersebut berlangsung pagi hingga siang hari nanti. Massa yang datang berasal dari berbagai daerah. Mereka merapat ke Masjid Istiqlal untuk menunaikan salat subuh berjamaah sebelum mengikuti aksi di kawasan Monas pada pagi hari ini. Para peserta aksi membawa berbagai atribut bertemakan negara Palestina. Para peserta aksi bela Palestina berkumpul untuk mendoakan saudara-saudara Muslim di Palestina dan juga untuk menyelamatkan keselamatan NKRI. Di acara ini untuk memberi dukungan saudara-saudara kami di Palestina. Inisiatif sendiri sih sebenarnya datang ke sini bareng jamaah-jamaah yang lain. Dari mana? Saya dari Jakarta, ini dari Tasikmalaya. Harapannya apa nih untuk Palestina? Harapannya semoga saudara-saudara kita di Palestina segera diberi kemerdekaan ya, segera pulih kembali negaranya, tidak memakan banyak korban jiwa lagi, apalagi anak-anak kecil ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi damai reuni Akbar 212 yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Ayu Pratiwi. Ya, selamat pagi Ayu. Bagaimana situasi di Monas pagi hari ini? Apakah sudah ramai oleh masa pendemo? Ya, kita akan... Ya, hingga saat ini aksi Munajat Kubro 212 masih berlangsung dan memang aksi ini sudah berlangsung sejak jam 3 dini hari tadi. Dan masa hingga saat ini masih terus bertambah, bahkan saat ini Monas sudah menjadi lautan manusia, di mana memang masa sudah berkumpul sejak jam 10 malam tadi. Dan tadi di acara pertama masa setelah gelaran kumpul, masa melakukan sholat tahajud bersama di Monas yang dipimpin langsung oleh para ulama, para kiai yang langsung memimpin jalan
jalannya sholat, kemudian massa menggelar untuk berdoa bersama. Dan saat ini massa sedang melanjutkan acara yaitu melakukan sholawat bersama. Dan terdengar sekali suara gema sholawat yang dilantunkan oleh jutaan warga Indonesia yang secara khusus diberikan untuk warga Palestina sebagai bentuk dukungannya untuk warga Palestina. Dan memang nanti acara ini rencananya akan digelar hingga jam 9 pagi nanti. Dan saat ini memang sudah ada pengamanan dari pihak aparat kepolisian yaitu dari Polda Metro Jaya yang sudah menyiapkan sebanyak 5.000 personil pasukan yang mengamankan acara ini. Dan memang tadi personil kepolisian ini memang sudah berjaga bahkan sejak tadi malam, Fani, Camar, dan juga pemirsa, di mana kawasan jalan di Patung Kuda ataupun jalan medan mereka memang sistemnya dibuka tutup, namun saat ini sedang diupayakan dilakukan penutupan satu jalur. Namun satu jalur yang ke arah menuju ke Patung Kuda saat ini memang masih dibuka. Dan di sini juga di tempat saya melaporkan dipadati oleh banyak sekali masyarakat yang berjualan, tak hanya makanan tapi masyarakat juga menjual berbagai atribut yang tentunya bernuansa Palestina. Dan tadi juga massa memang berdatangan menggunakan pakaian bernuansa putih yang dilengkapi dengan atribut Palestina, dari mulai syal, kemudian topi, kemudian stiker, bahkan tadi juga ada yang membawa tas yang bertuliskan Free Palestine dan juga spanduk hingga bendera-bendera Palestina. Dan adapun memang saat ini mengingat Indonesia sedang mengalami atau sebentar lagi juga akan menjalankan pesta politik, dari pihak panitia acara yang menggelar acara memastikan bahwa untuk acara hari ini memang difokuskan untuk bentuk bela Palestina ataupun bentuk dukungan untuk warga-warga Palestina, sehingga dipastikan untuk acara ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Maka dari itu dari pihak panitia ataupun pihak acara tidak mengundang capres ataupun cawapres. Dan dari pihak Bawaslu juga ikut langsung terjun, bahkan saat ini pihak Bawaslu juga ikut mengamankan acara ini sebagai bentuk dukungan dan juga untuk memonitor agar nantinya tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Sementara itu juga untuk Camar, Fani, dan pemirsa, apabila Anda ingin melewati kawasan Patung Kuda, diharapkan untuk menghindari Jalan Medan Merdeka karena akan dilakukan penutupan hingga jam 9 pagi nanti. Demikian dari kawasan Monas, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat, jaga keamanan selalu.